Kalah tampaknya bukan pilihan bagi Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi justru menerbitkan rencana baru bagi Koalisi Merah Putih, yaitu menguasai Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah Koalisi Merah Putih tak surut usai putusan MK yang mensahkan kemenangan Jokowi Yusuf Kala. Koalisi pengusung Prabowo Subianto Hatta Rajasa ini tetap bersekutu untuk mengamankan kursi pimpinan DPR. MK dulu pernah memutuskan dari nomor urut ke suara terbanyak. Itu artinya memberikan orang kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Baik dia dari partai pemenang pertama, kedua, atau pemenang ke-10. Jadi ya nanti tinggal bekerja sama dengan partai-partai yang lain, fraksi-fraksi yang lain untuk mengegulkan calon-calon yang kita pandang dari fraksi masing-masing itu yang paling pantas untuk menduduki itu. Kan DPR ini kan siapa yang bisa bekerja sama saja. Siapa yang bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, itu yang biasanya akan mulus. Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 yang baru, pemimpin DPR dan ketua komisi dipilih anggota parlemen. Pemenang pemilu yaitu PDI Perjuangan tidak otomatis mendapat kursi ketua DPR. Koalisi Merah Putih ini dipelihara agar tetap solid karena mereka punya berbagai macam tujuan tentunya, ini politik ya, dan yang pertama secara eksternal adalah mungkin berupaya untuk membangun konstruksi opini bahwa pasangan nomor 1 itu kalah karena dicurangi. Yang kedua, secara internal Koalisi Merah Putih ini dibutuhkan kerekatan juga oleh mereka itu dalam rangka untuk menjadi instrumen bagi mereka untuk tetap solid. Sekitar hampir 300 kursi ya, 292 kalau tidak salah, belum termasuk Partai Demokrat. Kenapa itu dibutuhkan solid? Dalam rangka untuk tanda petik mengganggu pemerintahan Jokowi JK, itu satu. Yang kedua, juga ada dinamika politik dalam waktu dekat ini penting untuk bagi koalisi, yaitu pemilihan pimpinan DPR, pimpinan MPR, dan pimpinan komisi kelengkapan DPR dan sebagainya. Itu kalau koalisi itu mayoritas akan semua kursi-kursi di parlemen mereka akan bisa atur. Gabungan Golkar, Gerindra, P3, PKS, dan PAN menghasilkan 292 kursi. Ini lebih dari separuh kursi di parlemen, artinya berpeluang besar merebut kursi pemimpin dewan. Dan jika ditambah Demokrat menjadi 353 kursi. Sementara koalisi pemenang pemilu baru menghasilkan kekuatan 207 kursi. Koalisi Merah Putih tentu kita ada komitmen-komitmen bukan hanya di DPR RI ya, karena di tingkatan daerah ya kan, bahkan soal kita juga sepakat misalnya ada teman-teman yang partainya nggak cukup satu fraksi bisa bergabung dengan partai Koalisi Merah Putih ya kan. Ya tentu kita feeling saya pasti akan tetap kompak di penentuan ketua dan alat kelengkapan DPR lainnya. Koalisi menyorongkan wakil Golkar sebagai ketua parlemen. Alasannya, Capres dan Cawapres sudah berasal dari Gerindra dan PAN. Dan suara Golkar juga paling tinggi di antara partai penyokong Prabowo Hatta. Sementara partai lain kebagian 4 posisi wakil ketua DPR. Adapun Demokrat ditawari kursi ketua MPR. Tapi bila Demokrat menyeberang ke Jokowi, ini akan jatuh ke tangan wakil ketua umum Gerindra, Fadly Zon. Nah, kalau misalnya ada negosiasi politik, kompromi politik antara PDI Perjuangan dan Demokrat, misalnya, contohnya, saya kasih contoh, meskipun ini basisnya ada data, kesepakatannya Demokrat mendapatkan posisi ketua MPR. Nah, lalu ketua DPR-nya misalnya PDIP, berubahlah koalisi, nah sangat mungkin Demokrat akan bergabung ke Jokowi JK. Apalagi komunikasinya tidak harus, sepertinya saya lihat di PDIP tidak harus ketemu Ibu Mega dan SBY karena ada masalah untuk mencairkan komunikasi politik. Cukup pertemuan Pak SBY dan Jokowi.
PDIP kini menunggu sidang uji materi Undang-Undang MD3 di Mahkamah Konstitusi. Revisi Undang-Undang MD3 dinilai PDIP tidak transparan dan cenderung memaksakan kehendak beberapa partai, yaitu Partai Pengusung Prabowo Hatta. Mana tantangannya tidak bisa kami selesaikan secara sendirian. Harus dibuka ruang kerjasama, salah satunya adalah di dalam mengisi pimpinan-pimpinan DPR RI dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah yang menjadi bagian dari dialog yang dilakukan dengan partai politik yang lain. Tetapi tentu saja skala prioritas sekarang adalah bagaimana proses transisi ini berjalan, mengingat pelantikan DPR RI juga baru dilakukan pada tanggal 1 Oktober. Kami tidak tergesa-gesa. Berbeda dengan nota keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya. Mulus tidaknya rencana koalisi Merah Putih menguasai parlemen baru terlihat setelah 2 Oktober nanti. Pemilihan ketua dan kelengkapan DPR baru dilakukan 1 hari setelah anggota legislatif 2014-2019 dilantik.